Hasba. Diam dulu ya. Rekaman USB. Rekaman USB. Saya minta rekaman itu diputar. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Diputar. Itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Betul. Betul. Baling-baling bambu, putar. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Keadilan harus. Saya nggak mau pulang atau pergi ke rumah tahanan. Setuju, Amin. Setuju. Diputar USB-nya. Sudah cukup 5 bulan saya berdiam diri. Justice. Saya minta diputar rekamannya. Islam. Diputar dong. USB-nya nggak mau diputar. Amin nggak mau pergi gara-gara USB nggak mau diputar. Barang bukti. Ada barang buktinya. Ada barang buktinya. Ada barang buktinya. Ayo Ami, tuntaskan kejahatan. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Share live-nya guys, share Kamu live. adalah Scarlet Witch. Kamu adalah Wanda Maximoff. Kamu punya kekuatan Super Avenger. Ayo super Ya. Avenger ini. Kamu adalah Captain Marvel. Aku adalah Power Ranger. Ayo Ami. La haula wala quwwata illa billah. Tuh ditinggalin sama hakimnya guys, sama JPO-nya. Tuh. Pada keluar yang lainnya. Dari tadi minta diputer nggak? Gak bisa ya Ami ya? Oh, ada yang putusin listrik kayaknya dia. Bisa jadi. Nah itu suara tuh. Nah, Itu suara itu. ayo bismillahirrahmanirrahim. Neng song sang si ha. Saya udah 5 bulan ditahan. Saya udah diam. Bukan saya nggak tahu ini masalah. Setengah tahun ya. Ya Hampir setengah Ami. tahun. Ami berhak bersuara. Ami. Itu suaranya mana? Saya bukan minta kasus ini diberhentikan Pak, tapi saya cuma minta penangguhan tahanan saya diterima. Iya Pak. Betul. Tidak benar dijalankan sesuai sama prosedur. Saya cuma minta penangguhan tahanan saya diterima. Iya Pak. Karena saya udah punya buktinya. Keluarkan buktinya. Kita mau dengar Pak. Tolong Pak, mau dengar Pak. Putar, 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 putar. Konyol! Saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin kalian saya bodoh. Saya diam 5 bulan. Saya cuma minta penangguhan. Kasihan anak saya 2 orang tinggal sama pembantu. Oh, mereka aja yang ditahan. Itu udah jelas-jelas produk yang melanggar TPPU bahkan tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, dialah yang merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat kan yang saya rugi. Iya. Betul. Nggak ada. Masyarakat yang mau yang saya ambil. Nggak ada Niki. Ami pahlawan. Nggak ada Niki. Gak, putar, baru saya mau dengerin. Dengar, bintang-bintang 1 kok baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. Ini baru sebagian. Ya Allah. Ya Allah segitunya. JPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan ini Astagfirullah. keluarganya sendiri yang bicara. Ami dizolimin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana hukum Indonesia seperti ini? Ya Allah ya Rabbi. Woi nggak boleh gitu woi. Buktinya udah jelas. Buktinya udah jelas. Ami dijebak tau nggak? Jangan main kekerasan.
Gak boleh kasar. Gak berwibawa, JPU gak berwibawa. Bisa ngomong baik-baik. Bukti udah jelas loh. Bukti udah jelas, buktinya. Woi, gak boleh kayak gitu. Tong, kan bisa pakai baik-baik. Jelas-jelas buktinya udah ada. Kan bisa ngomong baik-baik. Woi, kandang macam apa kayak gini? Kasih Ami kesempatan, woi. Buka buktinya. Buka buktinya. Buka buktinya. Tolong lihat Kasih buktinya. kesempatan Ami. Tenang, tenang. Bang, tenang dong. Slow. Dan musik tenang. Dinyatakan ditunda minggu depan. Woi, dia tadi ngomong Ami dia potong-potong, woi. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Ami, bebaskan Ami dari orang jahat. Semangat Ami. Bebaskan Ami. Oke, saya sudah mulai paham jalan cerita kenapa Nikita Mirzani sampai ngamuk. Di awal persidangan, Nikita Mirzani sudah mengatakan kepada hakim, saya punya bukti bahwa ternyata diduga bukan hanya JPU ya, hakim yang kong kali kong dengan keluarga DRG untuk mengatur atau mengendalikan proses hukum dari Nikita Mirzani. Kemudian tadi terdengar ada dua kalimat yang menarik perhatian dari JPU yang bernama Indah Putri Manurung. Yang pertama katanya saya hanya menjalankan tugas. Emang tugas ibu sebagai security, keamanan, atau mungkin ibu ini merangkap jabatan sebagai jaksa penuntut umum atau keamanan? Kenapa ibu tidak menyerahkan kepada keamanan di ruang sidang itu untuk meminta kepada Nikita Mirzani memakai rompi? Yang kedua, sidang sudah tutup. Tidak bisa. Kok sidang ditutup? Kan dari awal persidangan Nikita Mirzani sudah meminta agar rekaman tersebut diputar. Kenapa alasannya sidang ditutup? Tidak bisa, itu tidak bisa dijadikan alasan. Terus yang mencurigakan dan menjadi pertanyaan dari saya juga ya secara pribadi, ketika Nikita Mirzani memutar rekaman tersebut, kenapa tiba-tiba jaksa penuntut umum yang bernama Ibu Indah Putri Manurung berinisiatif untuk memakaikan rompi kepada Nikita Mirzani? Ada intimidasi di situ, ada pemaksaan di situ. Ini juga menjadi pertanyaan. Kemudian dari pihak hakim, ketika Nikita Mirzani meminta agar rekaman tersebut diputar, kenapa hakimnya tiba-tiba beranjak pergi dari ruang sidang dengan alasan sidangnya sudah ditutup dan akan kembali digelar minggu depan? Ini sepertinya bukan menjadi alasan yang tepat menurut saya. Kita sebagai orang awam yang bodoh soal hukum ya, kita mengerti kok jalurnya seperti apa. Terus yang berikutnya, kenapa jaksa dan hakim menolak untuk memutar rekaman tersebut? Tadi ada sedikit cuplikan rekaman, ada istilah bintang 1, kemudian oknum JPU juga disebut, hakim juga disebut, diduga ada di situ. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ingat Pak, netizen Indonesia saat ini sudah tidak bisa dibungkam lagi. Dan ingat, proses hukum dari Nikita Mirzani harus tegak lurus. Kalau memang Nikita Mirzani terbukti bersalah, memang sepantasnya untuk dihukum. Tapi kalau tidak, tolong dibebaskan. Saya sudah berkali-kali mengatakan saya tidak pernah mendukung yang namanya pemerasan dan tindak kejahatan lainnya. Tapi alangkah baiknya kalau perkara dari Nikita Mirzani dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Hukum harus tegak lurus. Ada komentar di sini mengenai kode etik jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan internal kejaksaan secara tegas melarang jaksa melakukan tindakan intimidasi baik secara verbal maupun non-verbal terhadap saksi, terdakwa,
korban atau pihak lainnya dalam persidangan. Seperti yang kalian lihat tadi, apakah jaksa penuntut umum melakukan intimidasi, kekerasan verbal atau non-verbal terhadap Nikita Mirzani? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Pendapat kalian di sini sangat dibutuhkan. Atau pihak lainnya dalam persidangan. Nah, jaksa yang dimaksud sudah jelas melanggar kode etik di ruang sidang. Kalau mau silahkan dilaporkan ke Komisi Kejaksaan atau Jamwas. Saya tidak tahu artinya apa. Buktinya sudah cukup. Jadi jaksa penuntut umum yang bernama Ibu Indah Putri Manurung bisa dilaporkan ke Komjak dan Jamwas. Nah, tergantung dari pengacara Nikita Mirzani dan juga tim Nikita Mirzani bagaimana untuk menindaklanjuti masalah ini. Jaksa Agung Pak Burhanuddin tahu nggak ya bawahannya seperti ini, padahal sudah berpesan dimanapun bertugas selalu jaga marwah kejaksaan. Padahal beliau sedang berupaya untuk menaikkan nama baik kejaksaan dengan menangkap para koruptor besar. Ini ada anak buahnya malah kayak gini, jadi minta diperiksa ini. Attitude memang sering dianggap penting di ruang sidang, tapi bukan itu yang seharusnya menjadi penentu utama masa tahanan seseorang. Kalau terdakwa dalam hal ini Nikita Mirzani sudah membawa bukti adanya suap terhadap hakim dan jaksa, lalu memohon secara baik-baik, betul kan? Pada awal persidangan, Nikita Mirzani sudah memohon secara baik-baik agar bukti percakapan yang diduga adanya kong kali kong antara pihak pelapor dan juga jaksa penuntut umum dan hakim diputar. Nikita Mirzani sudah meminta secara baik-baik. Tolong dicatat hal itu. Maka yang harus dipertanyakan adalah keberanian dan integritas sistem peradilan, bukan sikap terdakwa. Apalagi jika hakim malah bersikap acuh tak acuh dan menyuruh terdakwa kembali ke rumah tahanan tanpa membuka ruang bagi pembuktian. Itu bukan lagi soal etika terdakwa, tapi pembungkaman terhadap upaya mencari kebenaran. Pengadilan bukan panggung unjuk kuasa, tapi seharusnya tempat di mana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Kalau bukti tidak mau didengar, lalu di mana letak keadilannya? Jangan alihkan sorotan ke attitude terdakwa jika sistem sendiri yang tutup mata dan telinga terhadap dugaan kotor di balik perkara. Dan di sini ada postingan dari cerita netizen underscore. Saya tidak tahu akun ini mendapatkan informasi ini dari mana. Mari kita baca bersama. Donaturnya bertambah menjadi 7. Donaturnya bertambah menjadi 7. Menggelontorkan duit MM-an untuk mengatensi hukum. Campur tangan dari para mafia skincare yang bersatu. Banyak nama yang akan terseret. Ingat pesan ini, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ingat itu. Saya akan update terus tentang kasus Nikita Mirzani. Kita semua jangan bungkam. Kalau memang Nikita Mirzani bersalah, memang sepantasnya harus dihukum. Tapi kalau tidak terbukti bersalah, Nikita Mirzani harus bebas. Dan yang bersalah harus dihukum.